Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Kepada Ibu Dirjen, kami persilakan. Terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti. Terima kasih untuk semua arahan dan motivasinya, sehingga membuat kami semakin bersemangat untuk melayani para guru di seluruh Indonesia. Dan juga Ibu dan Bapak Rektor LPTK ya, penyelenggara PPG atau yang mewakili pada kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Dan juga para direktur di lingkungan Dijen GTKPG, para kepala UPT di seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi yang sekarang sudah bergabung bersama kita semua, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, dan Provinsi seluruh Indonesia yang sudah bergabung, dan juga tentu yang kami banggakan para Direktur PPG ya, Direktur PPG yang sekarang ada bersama menemani saya dan seluruh jajaran Direktorat PPG yang luar biasa sekali memperjuangkan dan mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Dan juga tentu seluruh Bapak Ibu guru, calon peserta PPG guru tertentu yang sekarang sudah menyimak kanal YouTube Dijen GTKPG. Pertama, saya akan awali paparan saya dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu untuk memotivasi kita semua. Guru hebat mengajar dengan hati, menuntut langkah setiap hari. Pendidikan bermutu jadi prioritas pasti, mencetak murid berprestasi tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah bersama-sama ya menyimak arahan Pak Menteri. Apa yang beliau sampaikan itu sangat penting menjadi bekal kita bersama untuk melangkah ke depan, menjadi guru profesional. Jadi PPG itu bukan hanya sekedar formalitas belaka, namun ini adalah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga program prioritas Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya. Bapak Ibu, untuk mempermudah pemahaman kita bersama tentang topik hari ini, saya ingin berbagi layar pada Bapak Ibu dengan paparan ya. Di sini, ya, saya ingin menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya, apa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan PPG ini. Bapak Ibu, kita sering mendengar Pak Menteri menyampaikan visi dari Kemendikbudristek saat ini, yaitu untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bahwa pendidikan bermutu untuk semua ini, seperti yang tampak di layar, adalah didasarkan pada regulasi-regulasi yang pasti seperti pembukaan UUD 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta yang pasti adalah Asta Cita Kabinet Merah Putih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Asta Cita Kabinet Merah Putih itu yang menjadi dasar pelaksanaan PPG ini adalah Asta Cita yang keempat ya Bapak Ibu. Di Asta Cita yang keempat di situ adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dari Asta Cita yang keempat tersebut, lalu diturunkanlah dalam berbagai program prioritas Kemendikbudristek. Dan tentu, meskipun kita melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, yang paling penting adalah Asta Cita nomor 8, yaitu menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, itu juga menjadi program prioritas Kemendikbudristek. Lalu, kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, gitu ya, seperti yang tadi di dalam disampaikan ya di awal paparan saya, maka saya meyakini bahwa kunci utama untuk mewujudkan SDM unggul ini adalah guru. Karena guru adalah ujung tombak yang dapat memastikan apakah semua program prioritas kita dapat terlaksana atau tidak. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dosen.
Dan dengan profesionalitas yang dimiliki, maka dipastikan kesejahteraan itu akan mengikuti. Jadi kami percaya bahwa profesionalitas dan kompetensi yang tinggi itu akan membawa guru-guru kepada kesejahteraannya. Karena program prioritas kita adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemenuhan sertifikasi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mari kita lihat ya di sini. Program prioritas yang terkait dengan guru itu apa saja? Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 10 program prioritas yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini adalah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di dalamnya salah satu program prioritas yang diunggulkan adalah terkait dengan pendidikan profesi guru bagi baik itu untuk PPG guru tertentu maupun untuk PPG calon guru Bapak Ibu. Nah, saat ini di kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kita bersiap melaksanakan PPG guru tertentu untuk tahap 1 atau batch 1. Jadi di sini selain PPG, pelaksanaan PPG, program prioritas yang lain yang juga menjadi unggulan, yang kemarin diumumkan Presiden ya pada saat peluncuran baru saja ada 4 program prioritas yang merupakan program terbaik cepat Presiden. Salah duanya itu adalah PPG dan juga terkait dengan pemenuhan kualifikasi S1D4 bagi saudara-saudara kita guru yang belum berkesempatan untuk S1D4. Nah, terkait dengan kebijakan pendidikan profesi guru Bapak Ibu, kita dalam pelaksanaan PPG guru tertentu saat ini kita masih mendasarkan pada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, di mana PPG itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu PPG guru tertentu yang mana di sini fokusnya adalah penuntasan guru bersertifikat pendidik yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan tentu pada kesejahteraan para guru, dan juga PPG calon guru yang mana di sini adalah mendorong kesinambungan supply dan demand melalui penyediaan guru yang berkualitas. Jadi dua-duanya kalau ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi kita tentu mengerjakan berdasarkan prioritisasi pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang saya banggakan di seluruh Indonesia, bagaimana terkait dengan kebijakan pendidikan profesi bagi guru tertentu ya. Jadi kami masih tetap menjalankan apa yang sudah kita kerjakan di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ya, yang mana sudah berhasil meluluskan hampir 600 guru bersertifikat pendidik. Di sini kami tetap mengedepankan percepatan yang mana Kemendikbudristek berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi sekitar 800.000 lagi dalam tahun ini dan sekitar 1 juta dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Jadi kita ingin menuntaskan ya, tahun ini adalah tahun penuntasan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Dan kita lakukan akselerasi dengan yang sekarang kita kerjakan. Selain itu, kebijakan itu terkait seleksi, kami juga akan menyelenggarakan hanya seleksi administrasi saja Bapak Ibu. Semua guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik mendapat kesempatan yang sama mengikuti PPG tanpa kecuali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen Permendikbudristeknya, syarat administrasinya apa saja. Jika memenuhi syarat itu, maka semua guru tanpa kecuali berkesempatan untuk mengikutinya. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran untuk PPG kali ini, untuk batch 1 dan batch selanjutnya, kita rencanakan dalam tahun 2025 ini ada 3 batch, itu tetap dilakukan dengan pembelajaran mandiri yang dilakukan secara fleksibel melalui platform rumah pendidikan atau ruang GTK yang ditempuh kurang dari 1 semester. Jadi tetap online, Bapak Ibu bisa mengerjakan modulnya kapan saja, di mana waktu bisa diatur oleh Bapak Ibu, sehingga aktivitas Bapak Ibu yang biasa dikerjakan tidak terganggu dengan pelaksanaan PPG ini. Dan juga pada uji kompetensinya, materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan profesi guru dan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan kesiapan guru. Jadi kalau untuk pembelajarannya fleksibel, Bapak Ibu bisa melakukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Dalam 24 jam bisa memilih kapan saja, sedangkan uji kompetensi yang terjadwal. Tapi Bapak Ibu bisa memilih kapan uji kompetensi yang dipilih waktunya sesuai dengan apakah Bapak Ibu sudah siap dan waktunya tidak berbenturan dengan aktivitas yang lain.
Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah mimpi kami semua ya. Mimpi kami di Dijen GTKPG dan di Kemendikbudrismen. Mimpi kami seperti yang di dalam kota itu di rencana ke depan ini ya. Di rencana ke depan ini ya Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa harapan kami di tahun 2026 semua diagram pai itu berwarna biru tua. Artinya 3 juta lebih guru atau 100% guru kita sudah bersertifikat pendidik. Sehingga kita tinggal memikirkan bagaimana meningkatkan kompetensi para Bapak Ibu guru. Nah, tahun 2025 ini, jika tidak ada aral melintang, semua perencanaan kita eksekusi dengan baik, maka di tahun 2025 ini kita akan merubah grafik diagram pai ini dari yang di sini yang 2024 di sini dari yang 65% guru berserdik ya atau 1.978.177 itu angka yang sekarang terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam tahun 2024 yang berserdik atau 65% dengan ditambahkan semua ikut PPG tahun ini, maka persentasenya akan bertambah menjadi 92% guru di Indonesia akan berserdik. Pertanyaannya, mengapa tidak semua atau 100%? Mengapa harus tahun 2026 sampai 2029 baru bisa memenuhi 100%? Karena Bapak Ibu di dalam data yang kita miliki, yang kami miliki, dari hampir 3 juta guru itu masih terdapat 249.000 lebih guru atau 8% guru kita yang belum memenuhi S1 D4. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di dalam slide sebelumnya, 249.000 inilah yang akan mendapatkan bantuan pemerintah melalui Presiden ya, kemarin diumumkan, yaitu melalui beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi S1 D4. Jadi dengan mereka sudah di S1 D4-kan, maka di tahun 2028 maksimal ya, dalam 3 tahun, mereka akan bisa mengikuti PPG, dan di 2028 itu pula Bapak Ibu Guru atau 2029, semua Bapak Ibu Guru akan mendapatkan tunjangan profesi. Jadi itu sebenarnya grand design kita untuk penuntasan PPG guru tertentu. Sehingga Bapak Ibu Guru semua yang sekarang ya hingga tahun ini belum berkesempatan mengikuti PPG guru tertentu, kami pastikan jika Bapak Ibu memenuhi syarat administrasi yang tertuang dalam Permendikbudristek itu, Bapak Ibu akan bisa dituntaskan di tahun ini. Selanjutnya, siapa saja sih yang akan menjadi peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 ini? Ya, jadi berdasarkan kemampuan kapasitas LPTK yang ada, berdasarkan anggaran yang saat ini tersedia terlebih dahulu, maka ada 300 dan berdasarkan pertimbangan teknis lainnya, maka ada 325.000 peserta ya yang akan ikut dalam PPG tahap 1 yang akan tersebar di 124 LPTK di seluruh Indonesia dan meliputi 78 bidang studi. Jadi 325.000 terlebih dahulu. Kira-kira rincian dari 325.000 itu di mana saja sih keberadaannya? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di paparan ini ada di seluruh provinsi itu tersedia, yang mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur hingga ada di luar negeri pun ada 12 peserta yang akan ikut PPG guru tertentu. Di 38 provinsi termasuk Papua ya dengan pengembangan provinsinya itu juga kami sudah pilihkan peserta-peserta PPG sesuai dengan kriteria yang ada, maka akan ada 325 guru yang akan ikut. Kalau dilihat dari jenjangnya ya, mulai dari TK hingga sekolah luar biasa, juga guru-guru kita beri kesempatan untuk menuntaskan PPG-nya. Jadi mulai TK ada 22.310 dan yang terbanyak adalah guru dari sekolah dasar. Itu 152.322. Kalau kita lihat sebenarnya PPG tahun ini, batch 1 ini yang 325.000 itu, kalau dilihat dari status kepegawaiannya ya Bapak Ibu, yang terbesar itu adalah persentase terbesarnya itu adalah dari non ASN atau guru honor ya, non ASN atau guru swasta yang jumlahnya lebih dari 50%. Sedangkan yang PNS itu sangat kecil, 7%, dan sisanya adalah P3K. Jadi ini menunjukkan bahwa program prioritas
pemerintah dalam hal ini adalah pendidikan profesi guru tanpa mendikotomikan negeri dan swasta. Siapapun yang memenuhi kriteria, siapapun yang memenuhi persyaratan akan kami panggil untuk pendidikan profesi guru ini. Ya, jadi ini kita tuntaskan dan 51%-nya adalah dari non-ASN, dari honor di sekolah negeri maupun guru-guru di sekolah swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaannya ya, hari ini sudah dimulai pemanggilan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih alur penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025? Yang pertama adalah konfirmasi kesediaan. Nanti Bapak Ibu guru kami mohon untuk melakukan konfirmasi kesediaan pada akun SIM BKP-nya masing-masing. Setelah itu berikutnya adalah lapor diri pada LPTK ya. Nah, guru diharapkan melakukan lapor diri secara daring pada LPTK melalui tautan yang diberikan pada akun SIM PKB-nya masing-masing. Kalau tanya di mana saya bisa lapor, gimana caranya, LPTK saya di mana gitu, Bapak Ibu bisa melihat di akun SIM PKB-nya masing-masing. Di situ ada tautan yang Bapak Ibu bisa kunjungi dan dari situ Bapak Ibu bisa akan terhubung langsung ke LPTK di mana Bapak Ibu akan belajar selama PPG ini. Dan dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri ya secara daring melalui platform Ruang GTK yang sudah kami siapkan. Ikuti semua tahapan yang ada di dalam Ruang GTK itu dengan sebaik-baiknya dan belajar sendiri ya. Tekun mempelajari modul itu lakukan dengan sungguh-sungguh karena nanti uji kompetensinya juga diambil dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya di tahapan keempat adalah setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua alur itu, pembelajaran mandiri sudah selesai, semua prosesnya diikuti, maka dilanjutkan dengan pendaftaran UKPPPG. Nah, guru, Bapak Ibu guru yang sudah mempelajari semua modulnya tadi dan menyelesaikan jurnal, ada jurnal yang harus diselesaikan. Jadi kerjakan juga, lakukan juga jurnal dengan baik, jangan hanya mengupload kertas kosong, hanya diperiksa ya semuanya oleh para dosen. Jadi jangan beranggapan ini hanya formalitas belaka, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan, kerjakan dengan baik, jurnalnya juga dikerjakan, dan selanjutnya dapat mendaftarkan diri mengikuti UKPPPG melalui tombol daftar UKPPPG di platform Ruang GTK. Ya, perhatikan dengan baik, kurang lebih itu alurnya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti PPG guru tertentu hingga tuntas. Ada 4 ya, 4 yang harus diikuti. Lalu kalau ketemu permasalahan, ya ada nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan kemana Bapak Ibu akan menghubungi jika mendapatkan permasalahan atau kesulitan pada saat mengikuti tahapan-tahapan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perhatikan ini lini masanya ya, lini masa untuk pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Konfirmasi kesediaan dimulai hari ini hingga tanggal 17 Mei 2025 ya. Biasanya diakhiri di pukul 23:59 ya. Jadi itu adalah konfirmasi kesediaan. Kemudian lapor diri dan orientasi di LPTK dimulai tanggal 22 Mei besoknya ya hingga 1 Juni. Kemudian pembelajaran mandiri secara daring di Ruang GTK dimulai dari tanggal 6 Juni hingga 18 Juli 2025 dan pendaftaran UKPPPG-nya di tanggal 7 hingga 19 Juli 2025. Jadi itu tanggal-tanggal pentingnya ya, dicatat. Nanti kita akan ikuti alurnya sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan. Jika Bapak Ibu mengalami gangguan, bukan gangguan ya, permasalahan, kendala di dalam pelaksanaan yang tadi saya sebut ada 4 tahapan tadi, dimanapun mendapatkan hambatan, kesulitan, Bapak Ibu silahkan menghubungi pusat bantuan, sebagaimana yang ada di layar ya. Pembelajaran PPG akan menggunakan platform, kemudian yang paling penting sebelum saya menunjukkan pusat bantuan, saya ingin juga menyampaikan pesan-pesan penting ya, bahwa pembelajaran ini hanya di ruang GTK, tidak di platform yang lain. Hanya dilaksanakan di ruang GTK atau platformnya ruang GTK dalam rumah besar, rumah pendidikan. Bapak Ibu silahkan mengeksplor rumah pendidikan ini mulai dari sekarang ya, coba-coba masuk menggunakan akun belajar ID-nya, coba melihat seperti apa sih kira-kira ekosistem di ruang
GTK tersebut, juga bisa mengunjungi halaman-halaman lain untuk memperkaya pengetahuan Bapak Ibu semua. Dan yang paling penting ya, sudah saya sampaikan juga pada saat live IG kemarin, bahwa semua proses pendidikan profesi guru ini gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi tanpa dipungut biaya serupiah pun, mulai dari awal hingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik, semuanya adalah gratis. Saya berharap dan memohon Bapak Ibu berhati-hati, apapun itu, janji apapun terkait dengan pemanggilan peserta, bahwa Bapak Ibu karena supaya didahulukan harus bayar sekian, itu semuanya tidak ada. Kami mengerjakannya dengan akuntabilitas yang tinggi, sehingga apapun informasi yang terkait dengan adanya biaya itu dipastikan itu adalah penipuan. Dan yang paling penting nih Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa kelulusan PPG ini mendekati angka 99%. Kami meyakini pengalaman Bapak Ibu cukup kaya untuk bisa hanya mengerjakan UKP PPG. Namun, kami juga mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh segelintir kecil Bapak Ibu guru yang menyebabkan ketidaklulusan. Oleh karena itu, pesan saya yang paling penting adalah dilarang keras melakukan kecurangan. Kami pasti akan mengetahuinya. Jadi kami percaya kemampuan Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu sungguh-sungguh dalam mengerjakan semua tahapannya, saya pastikan Bapak dan saya yakin Bapak Ibu akan bisa melewati semua tahapannya dengan baik. Jadi mengandalkan kemampuan sendiri ya, sehingga nanti Bapak Ibu akan sangat puas dan bangga dengan hasil yang Bapak Ibu dapatkan. Dan untuk melengkapi perpustakaan pengetahuan Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu semua ada QR code yang dapat Bapak Ibu scan untuk mendapatkan berbagai macam paket informasi terkait dengan pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025. Dan kalau misalnya tidak berhasil men-scan QR code tersebut, Bapak Ibu juga bisa melihat ya, berbagai informasi melalui laman yang tertera di dalam layar Bapak Ibu. Ada http://ppg.dikdasmen.go.id/ppg guru tertentu 2025. Jadi kurang lebih itu alamat yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya. Dan jika ingin mendapatkan paket informasi yang lengkap. Dan info lengkap, lebih lengkap lagi terkait dengan PPG ini, Bapak Ibu bisa melihat di di laman-laman yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya di layar. Ada PPG, ada website resminya PPG, ada Instagramnya PPG Kemendikdasmen, ada Facebooknya PPG, ada Twitternya PPG PPG Kemendikbud, ada juga YouTube PPG Kemendikdasmen, dan juga ada TikToknya PPG Kemendikdasmen. Semua itu yang sekarang ada di layar itu adalah laman website resmi maupun media sosial resmi milik Direktorat PPG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu, itu mungkin informasi yang penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendidikan pelaksanaan PPG guru tertentu tahun ini ya Bapak Ibu ya. Ingat bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan PPG guru tertentu. Dan beberapa informasi penting yang tadi saya bagi kepada Bapak Ibu, itu bisa diulang kembali ya, karena ini setelah siaran langsung ini Bapak Ibu bisa melihat kembali jika ada yang terlewat, informasi yang terlewat dari yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada semua yang akan terpanggil, 325 guru yang akan terpanggil dalam PPG tahap 1. Bagi yang belum terpanggil di tahap 1 ini, jangan khawatir, kami akan memanggil kembali di batch 2 dan batch 3. Kalau kemarin di dalam live IG ditanya, kapan tuh batch 2 dan batch 3 akan dilaksanakan? Kami belum bisa menjawabnya. Jika sudah ada informasi atau jadwal yang resmi, nanti akan diunggah di dalam laman-laman yang tadi saya tayangkan. Dan juga kita juga akan segera membuka seleksi administrasi kembali ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang kemarin belum sempat berkesempatan mengikuti seleksi administrasi, maupun bagi yang belum lulus. Belum lulus itu bukan karena tidak lulus dalam PPG, tetapi mungkin ada dokumen-dokumen yang belum Bapak Ibu lengkapi. Jadi dari yang belum seleksi administrasi, silakan menyiapkan dokumen-dokumen penting, mungkin bisa membaca-baca
di lamannya PPG, apa saja sih yang dibutuhkan dalam seleksi administrasi tahun yang lalu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk seluruh guru di Indonesia yang akan bersiap mengikuti pendidikan profesi guru. Sekali lagi ada pesan-pesan penting ya yang saya sampaikan tadi, dan jika ada kesulitan hubungi helpdesk atau pusat bantuan yang resmi yang ada di laman PPG. Saya akhiri paparan saya dengan pantun. Pagi cerah, burung pun bertemu. Angin berbisik di sela waktu. Bapak Ibu selamat mengikuti PPG guru tertentu. Langkahmu mulia untuk wujudkan pendidikan bermutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dirjen atas paparan yang disampaikan. Informasi yang telah dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu Guru, khususnya terkait lini masa pelaksanaan tahapan seleksi hingga proses penyelenggaraannya. Semoga Bapak Ibu Guru mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan PPG Guru tertentu tahun 2025 ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri acara, marilah kita simak bersama video testimoni lulusan PPG Guru tertentu tahun 2024. Berikut ini videonya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, serta seluruh Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara pembukaan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Mari Bapak Ibu kita berkolaborasi dan memberikan dukungan yang terbaik di dalam ekosistem pendidikan, mewujudkan pemenuhan guru profesional di seluruh Indonesia. Izinkan saya pamit undur diri, pergi ke Bekasi. Pilihnya barang-barang yang paling murah. Yuk kita berkolaborasi untuk wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.